Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat PowerPoint mengenai pertempuran medan area dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 4 yang anggotanya Ade Nur Wahidah, De Aprilia, Desvia Maharani, dan Restino Prida. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu tantangan di awal kemerdekaan, yaitu terjadinya pertempuran medan area. Langsung saja. Selanjutnya, daftar isi. Terdapat pengertian dari pertempuran medan area sendiri, kemudian latar belakang terjadinya pertempuran, tokoh-tokoh yang terlibat, proses perlawanan hingga akhir dari pertempuran medan area, gambar-gambar dari pertempuran medan area, lalu ada juga nilai-nilai yang terkandung. Selanjutnya, pengertian dari pertempuran medan area. Pertempuran medan area sendiri merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu atau Inggris yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lainnya pasca masa revolusi. Sejarah pertempuran medan area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu atau Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly pada tanggal 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Selanjutnya, latar belakang terjadinya pertempuran medan area, yaitu berawal dari tugas APNEI di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembentukan APNEI, yaitu setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan seluruh pasukan Jepang di berbagai belahan dunia dilucuti, termasuk tentara Jepang yang menjajah Indonesia. Kemudian pasukan sekutu sampai di Indonesia pada tanggal 29 September 1945 dan bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya, pimpinan dari Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara, yaitu Lord Louis Mountbatten, membentuk komando khusus yang bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau APNEI, yang dalam bahasa Indonesianya Pasukan Sekutu Hindia Belanda, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Nah, APNEI sendiri memiliki tugasnya tersebut di Indonesia, yaitu diantaranya menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interneran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadilan damai, dan kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang. Namun setelah melaksanakan tugasnya, timbullah konflik-konflik, yaitu diantaranya bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih, ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area di sudut-sudut kota Medan. Dari konflik-konflik inilah yang menyebabkan pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Medan Area. Yang pertama ada Teuku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan ini memiliki peran yang cukup penting karena beliau menjabat sebagai gubernur Sumatera pada saat itu. Lalu yang kedua ada Ahmad Thohir. Ahmad Thohir adalah tokoh yang memiliki inisiatif untuk membentuk suatu barisan pertahanan. Ahmad Thohir juga memiliki peranan yang cukup penting dalam memberi semangat kepada pemuda di Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan sekutu atau Nica. Lalu yang ketiga ada Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly ini adalah pimpinan dari pasukan sekutu atau Inggris. Kemudian ada proses perlawanan. Proses perlawanan itu terjadi ketika seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Nah, pada tanggal 13 Oktober ini, 96 orang tewas. Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengultimatum para warga dan pemuda di kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada pihak Sekutu.
Kemudian pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Peace Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan Area, di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan Sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda di Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nica berusaha menghancurkan pusat TKR di Trepes, namun akhirnya gagal. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur. Pada bulan April 1946, pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintahan Republik Indonesia keluar Medan. Gubernur markas divisi TKR, Wali Kota Republik Indonesia pindah ke Pemalang Siantar. Para pemuda dan TKR gagal menghalau pasukan Sekutu. Rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang tidak mudah. Bahkan hingga saat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, masih ada pihak-pihak lain yang berusaha menguasai wilayah Indonesia. Selanjutnya, akhir dari pertempuran Medan Area. Akhir dari pertempuran ini, yaitu Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke Pematang Siantar. Kendati begitu, masih terjadi perlawanan termasuk pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Nah, pada bulan Agustus 1946, para komandan pasukan RI yang berjuang di Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi dan membentuk satuan komandan bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Meskipun kota Medan telah dikuasai Sekutu, komando ini terus melakukan serangan-serangan terhadap Sekutu di wilayah Medan, sehingga di seluruh daerah Sumatera terjadi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan melawan Jepang, Sekutu, dan Nica. Di sini ada beberapa gambar dari rakyat Indonesia dan pasukan Indonesia yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi perang di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung. 1. Jangan mudah percaya dan menerima apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. Yang kedua, berjuang dengan segenap tenaga dan pikiran untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, rela berkorban dan pantang menyerah para pemuda dan rakyat Medan untuk menghalau Sekutu dan Nica dari Medan. Kemudian yang terakhir, persatuan dan kesatuan warga Medan yang erat untuk berjuang mengusir Sekutu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.